fabulous. But of course you know that. You've read all the reviews. We are privileged to have with us here tonight Simply tried to set down the truth as I imagined it. Started by saying that the honor this evening. It was 5 years before the book. Pria ini bernama Clay, seorang penulis novel terkenal. Pagi itu ia bersiap menghadiri acara peluncuran novel terbarunya yang berjudul The Words. Setibanya di aula, Clay pun disambut meriah oleh penggemarnya. Sebagai bagian dari promosi, ia akan membacakan isi novel tersebut, dimulai dari bab pertama dan bab kedua. Setelah semuanya siap, Clay pun mulai bercerita. Pada suatu pagi, seorang pria bernama Rory bersama kekasihnya bernama Dora baru saja pindah ke sebuah apartemen. Rory memiliki impian besar menjadi penulis novel terkenal. Ia memilih hidup mandiri dan berpisah dari kedua orang tuanya agar bisa lebih fokus mengejar cita-citanya. Namun setelah 1 bulan tinggal di sana, ia masih belum berhasil menyelesaikan naskah novelnya. Karena kehabisan uang, Rory pun akhirnya menemui ayahnya yang bekerja di sebuah supermarket untuk meminjam uang. Ia berjanji akan mengembalikannya setelah novelnya diterbitkan. Sang ayah pun menasihatinya agar tak terus bergantung pada harapan yang belum pasti. Menurutnya akan lebih baik jika Rory bekerja sama bersamanya, apalagi ia dan Nora akan segera menikah. Meski begitu, Rory menolak dengan halus. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ayahnya pun menghormati keputusan tersebut. Something steady. Support yourself. Beberapa minggu kemudian, Rory dan Dora pun resmi menikah. Demi menafkahi istrinya, Rory menerima pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah kantor penerbitan. Sebulan setelah menerima gaji pertamanya, mereka memutuskan berbulan madu ke Prancis. Saat berjalan-jalan di sana, mereka singgah ke sebuah toko barang antik. Di tempat itu, perhatian Rory tertuju pada sebuah tas tua yang masih terlihat kokoh dan terawat. Merasa tertarik, ia pun membelinya. Setelah kembali ke Amerika, Rory pun kembali menjalani rutinitasnya. Naskah novel yang selama ini ia kerjakan akhirnya selesai. Dengan penuh harapan, ia mengirimkannya ke berbagai penerbit. Sayangnya semua naskahnya ditolak. Para penerbit menilai tulisannya terlalu kaku dan tak memiliki daya tarik untuk pasar. Penolakan demi penolakan membuat Roy sangat kecewa. Hingga keesokan paginya saat hendak menggunakan tas antik yang dibelinya di Prancis, ia menemukan sebuah naskah tua yang tersembunyi di dalamnya. Naskah itu diketik menggunakan mesin tik, membuat rasa penasarannya semakin besar. Tanpa membuang waktu, Rory pun mulai membuka dan membaca isi naskah misterius tersebut. Rory dibuat terpukau setelah membaca naskah tersebut. Isinya begitu luar biasa dan penuh emosi. Baru sekali membacanya saja, ia sudah mampu membayangkan setiap adegan dengan begitu jelas. Seakan semua peristiwa dalam cerita itu benar-benar terjadi di hadapannya. Malam harinya Rory bahkan terbangun dari tidurnya karena memimpikan isi naskah itu. Bayangan cerita tersebut terus memenuhi pikirannya. Ia kemudian duduk di depan meja kerja sambil kembali menatap lembar demi lembar naskah tua itu. Di tengah lamunannya, sebuah ide tiba-tiba muncul. Sayangnya itu bukan ide yang benar. Rory tergoda melakukan kecurangan dengan menyalin seluruh isi naskah ke dalam laptopnya, lalu mengakuinya sebagai hasil karyanya sendiri.
Rory akhirnya berhasil menyelesaikan proses menyalin seluruh isi naskah ke dalam laptopnya. Sore harinya sepulang kerja ia mendapati Dora sedang menangis. Awalnya Rory panik, tetapi Dora menjelaskan bahwa air matanya bukan karena kesedihan. Ia tak sengaja membaca tulisan yang tersimpan di dalam laptop Rory dan sangat tersentuh oleh isinya. Menurutnya karya itu jauh lebih luar biasa dibanding semua tulisan Rory sebelumnya. Dora pun meyakini bahwa naskah tersebut pasti akan diterima oleh penerbit. Mendengar pujian itu, Rory pun hanya bisa terdiam karena tahu karya yang dipuji itu sebenarnya bukan miliknya. Keesokan harinya, Rory memberanikan diri menemui pimpinan penerbit di kantor tempatnya bekerja. Ia menyerahkan naskah sambil mengaku bahwa cerita tersebut adalah hasil tulisannya sendiri. Lalu meminta sang pimpinan membaca beberapa halaman jika berkenan. Hi, Mr. Keller. Hey, Rory, how are you today? Good. For 2 years, I haven't asked anybody for anything. I don't want anything other than your opinion. I would really appreciate. Days passed. Seminggu kemudian Rory dipanggil ke ruangan pimpinan. Ternyata malam sebelumnya pimpinan iseng membaca naskah tersebut. Awalnya ia mengira kualitasnya akan sama seperti karya-karya Rory yang terdahulu. Namun dugaannya meleset. Ia justru sangat terkesan dengan jalan cerita dan cara penulisannya yang begitu indah. Tanpa ragu pihak penerbit memutuskan untuk menerbitkan novel itu. Rory pun sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Setelah mendatangani kontrak, novel itu segera dicetak dan dipasarkan. Tak butuh waktu lama, novel tersebut menjadi bestseller di berbagai tempat. Impian Rory untuk menjadi novelis terkenal akhirnya tercapai. Kehidupan berubah drastis, penuh kesuksesan dan kemewahan. Namun di balik kebahagiaan itu, sebuah masalah besar perlahan mulai menghampirinya tanpa ia sadari. Setelah menyelesaikan pembacaan bab pertama, para hadirin pun memberikan tepuk tangan meriah. Mereka begitu kagum dengan cerita yang dibawakan Clay. Sebelum melanjutkan ke bab kedua, acara dihentikan sejenak untuk istirahat. Di ruang istirahat, Clay pun berkenalan dengan seorang wanita bernama Danila. Danila mengaku sangat menyukai cerita yang baru saja dibacakan. Bahkan ia mengatakan telah membaca semua karya Clay dan menjadi salah satu penggemar setianya. Percakapan mereka pun berlanjut ke ruang lain. Di tengah obrolan, Dahlia mengungkapkan bahwa sejak lama ia ingin sekali melihat tempat Clay menulis novel-novelnya. Mendengar hal itu, Clay tampak sedikit gugup. Sejak bercerai beberapa tahun sebelumnya, ia belum pernah merasa dekat dengan wanita lain. Meski begitu, ia akhirnya mengundang Danila untuk datang ke apartemennya setelah selesai acara. Oh, shut up. I have to rust my... Everything. What do you know? Test. Wait a minute. How do you know that? Know that you've been with your wife since your freshman year of college? Oh, sorry. Did you get backstage tonight? Tak lama kemudian acara kembali dimulai dan Clay melanjutkan pembacaan cerita. Memasuki bab kedua. Beberapa minggu pun berlalu. Suatu hari saat Rory hendak pulang, ia menyadari ada seorang kakek yang diam-diam mengikutinya. Pria tua itu terus berjalan di belakang Rory tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru ketika mereka sama-sama duduk di sebuah taman, sang kakek membuka percakapan. Ia pun memperkenalkan diri sebagai penggemar berat novel Rory. Menurutnya tulisan Rory memiliki kekuatan luar biasa. Setiap kali membacanya, ia merasa seolah benar-benar berada dalam cerita. Ikut merasakan emosi sang tokoh utama, membayangkan suasana kafe, bahkan mendengarkan suara tangisan bayi yang digambarkan dalam novel itu. Setelah memuji karya Rory, sang kakek berkata bahwa ia juga memiliki sebuah cerita yang tak kalah indah. Namun Rory tidak terlalu tertarik dan berniat untuk pergi. How does what feel? Feels good to have your work recognized. God smiled. I wrote 2 books that wouldn't have gotten published if that one had... Fan for a moment. Just indulge me. I sat in the cafe that morning. One writer, my friend. Oh, no. Talking about their work. No. I wonder, is there just a writer without a pen?
Saat itulah sang kakek mengucapkan kalimat yang langsung membuat Rory membeku. Bagaimana kalau ceritanya tentang seorang pria tua yang kehilangan naskahnya di Prancis, lalu ditemukan oleh seorang pemuda? Mendengar ucapan itu, wajah Rory pun langsung berubah. Ia sadar bahwa pria tua di hadapannya mengetahui rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Kakek itu pun mulai menceritakan masa lalunya. Pada tahun 1944, di tengah kecamuk Perang Dunia Kedua, seorang tentara muda asal Amerika ditugaskan ke Perancis. Saat itu ia hanyalah pemuda biasa yang belum memiliki impian besar. Hingga suatu hari setelah berbulan-bulan bertugas, ia mulai gemar membaca buku. Dari situlah muncul cita-citanya untuk menjadi seorang penulis novel. Suatu pagi ketika sedang sarapan di sebuah kafe bersama rekannya, ia bertemu dengan seorang pelayan cantik bernama Celia. Pertemuan singkat itu membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Berminggu-minggu ia berusaha mendekati Celia hingga akhirnya mereka resmi berpacaran. Hari-hari mereka dipenuhi kebahagiaan. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Setelah perang usai, sang tentara harus kembali ke Amerika. Sejak berpisah dengan Celia, hidupnya terasa kosong. Ia mencoba menulis novel, tetapi semua tulisannya terasa kaku dan tak memiliki jiwa. Seemed small. First time in his life, he tried to write. He 2 knew bulan kemudian, ia memutuskan kembali ke Prancis demi menemui Celia. Cinta mereka kembali bersemi hingga akhirnya menikah. Untuk menghidupi keluarganya, ia bekerja sebagai jurnalis. Setahun kemudian, mereka pun dikaruniai seorang putri. Kehidupan mereka terasa begitu sempurna. Sang tentara selalu tersenyum setiap melihat Celia bermain bersama putri kecil mereka. Sayangnya kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, putri mereka jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kepergian sang buah hati menghancurkan kehidupan mereka. Celia tenggelam dalam kesedihan dan menutup diri dari siapapun. Suatu malam saat pulang ke rumah, sang tentara menemukan sepucuk surat dari Celia. Dalam surat itu, Celia mengatakan bahwa diinginnya pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Kini setelah kehilangan putrinya, ia juga harus menerima kenyataan ditinggal oleh wanita yang paling dia cintai. Dalam keterpurukan dan kesedihan yang mendalam, ia mulai mencurahkan seluruh luka hatinya ke dalam sebuah naskah. Dari sanalah lahir sebuah cerita yang kelak mengubah hidup orang lain. Hanya dalam waktu 2 minggu, sang tentara berhasil menyelesaikan naskah novelnya. or question where they came from. Keesokan harinya, ia menemui Celia untuk menyerahkan hasil tulisannya, sambil mengajaknya pulang bersama. Namun Celia menolak karena merasa belum siap dan masih membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Sang tentara akhirnya menerima keputusan itu dan pulang seorang diri. Beberapa minggu kemudian, Celia akhirnya memutuskan kembali. Namun saat turun dari kereta, tanpa sadar ia meninggalkan tas yang berisi naskah karya suaminya. Di rumah, sang tentara menyambut kepulangan Celia dengan penuh kebahagiaan. Ketika ia menanyakan naskah tersebut, Celia baru menyadari bahwa tas itu tertinggal di kereta. Mendengar hal itu, sang tentara langsung diliputi emosi. Dalam kemarahannya, ia mengatakan bahwa naskah tersebut lebih berharga daripada Celia. Ucapan itu membuat Celia sakit hati hingga menampar suaminya. Sang tentara segera bergegas menuju stasiun untuk mencari tas tersebut. Tetapi semuanya sudah terlambat. Naskah itu lenyap tanpa jejak dan tak pernah ditemukan lagi. Sejak kehilangan karya yang telah ia curahkan seluruh perasaannya, sang tentara kehilangan semangat menulis. Ia bahkan tak mampu lagi menghasilkan satu kata pun.
Beberapa bulan kemudian, ia memutuskan kembali ke Amerika dan meninggalkan Celia. Puluhan tahun berlalu, tentara muda itu kini telah menjadi seorang pria tua. Suatu hari ketika berada di sebuah toko buku, ia menemukan sebuah novel yang menarik perhatiannya. Setelah membaca beberapa bagian, ia langsung terkejut karena isi buku tersebut sama persis dengan naskah yang pernah hilang bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, ia bertekad mencari penulis novel tersebut, hingga akhirnya berhasil menemukan Rory dan mengikutinya sampai ke taman. Mendengar seluruh kisah sang kakek, Rory pun dilanda ketakutan. Dengan suara gemetar, ia bertanya apa sebenarnya yang diinginkan pria tua itu. Ia bahkan bersedia menarik semua bukunya dari pasaran jika memang itu yang diminta. Namun sang kakek hanya menjawab bahwa ia tak menginginkan apapun. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia pun pergi meninggalkan Rory yang masih terpaku. I just thought you've got your next book. Bab kedua pun berakhir. Clay menutup pembacaan dengan mengatakan bahwa kelanjutan kisah tersebut bisa ditemukan dalam novel yang telah ia tulis. Usai acara, Clay pun menepati janjinya dengan mengajak Danila ke apartemennya. Dalam perbincangan mereka, Danila mengungkapkan impiannya untuk menjadi seorang penulis seperti Clay. Menurutnya, setiap novel karya Clay selalu berhasil membuat pembacanya penasaran. Ia pun mengaku masih sangat ingin mengetahui akhir dari kisah Rory dan sang kakek. Karena Danila terus memohon, Clay akhirnya melanjutkan ceritanya. Setelah ditinggalkan sang kakek, Rory hanya terduduk diam di taman. Ia sadar tak ada lagi yang bisa dilakukan selain mengakui kebohongannya. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semua kejadian kepada Dora. Mulai dari bagaimana ia menemukan naskah itu, hingga alasan mengapa ia mengakuinya sebagai karya sendiri. Dora sangat terkejut dan merasa kecewa. Dengan hati yang terluka, ia pun mengatakan bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk menenangkan pikiran. I didn't write the book. I mean, I'm very confused right now. So you didn't, you're. It was there, and then the look, the way I mean, you said so yourself. You were doing research on Paris. We had just gotten back from our honeymoon. It's you. Me. Yeah, you're here. Keesokan paginya saat mereka berjalan bersama, Dora melihat Rory begitu tertekan oleh rasa bersalah. Meski masih kecewa, ia memeluk Rory dan berusaha menguatkannya. Rasa bersalah itu terus menghantui Rory. Siang harinya, ia memberanikan diri untuk menemui pimpinan penerbit untuk mengakui semuanya. Rory pun memohon agar seluruh novelnya ditarik dari peredaran. Namun permintaan itu ditolak karena pihak penerbit akan mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan pimpinan menyarankan agar Rory cukup memberikan sejumlah uang kepada sang kakek agar masalah tersebut selesai. We need to think this through. But I didn't plan this. This isn't something that I planned. You a hall pass? The media, the press, they're gonna thing to do. You want to cut him into the movie rights? Trust me, this isn't the first time an author's done something. Setelah mencari informasi, Rory akhirnya menemukan sang kakek di tempat kerjanya. Ia kembali bertanya apa yang diinginkan pria tua itu sebagai imbalan agar tetap diam. Namun jawabannya tetap sama. Sang kakek tak menginginkan apapun. Rory lalu meminta maaf dengan tulus. Ia mengaku tak sanggup hidup terus-menerus dihantui rasa bersalah dan menawarkan sejumlah uang sebagai bentuk penyesalan. Mendengar itu, sang kakek justru marah. Baginya persoalan ini bukan soal uang. Yang telah diambil Rory bukan hanya sebuah naskah, melainkan seluruh perjalanan hidupnya yang penuh cinta, kehilangan, dan penderitaan. Semua itu kini sudah terlanjur terjadi dan tak mungkin diperbaiki lagi. Why don't you buy a plant for them? I want to make things right. You can't just make things. Setelah itu, sang kakek kembali melanjutkan kisah hidupnya. Ia bercerita bahwa beberapa tahun setelah berpisah dengan Celia,
Suatu hari ketika sedang menaiki bus, tanpa sengaja ia melihat Celia berada di luar bersama keluarga barunya. Setelah mengakhiri kisahnya, sang kakek menatap Rory dan berkata bahwa jika ia benar-benar menyesali perbuatannya, maka ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu tak pernah menemuinya lagi untuk selamanya. Usai mengucapkan kalimat itu, sang kakek pergi meninggalkan Rory yang hanya bisa terdiam. We all make choices in life. Sir? Keesokan harinya, Rory pun kembali duduk sendirian di taman. Ia larut dalam pikirannya yang dipenuhi kebingungan dan penyesalan. Di satu sisi, jika ia mengungkapkan seluruh kebenaran, karir yang telah susah payah ia raih kemungkinan akan hancur. Namun di sisi lain, jika terus mempertahankan kebohongan itu, ia harus menjalani sisa hidupnya dengan dihantui rasa bersalah. Setelah bergulat dengan batinnya cukup lama, Rory akhirnya mengambil keputusan yang sangat berat. Ia memilih untuk tetap menyimpan rahasia tersebut dan tidak mengakui bahwa novel yang membawanya menuju kesuksesan sebenarnya adalah karya orang lain. 2 minggu kemudian, Rory menerima kabar bahwa sang kakek telah meninggal dunia. Pada siang hari sebelum proses pemakaman dimulai, ia datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Dengan penuh penyesalan, Rory pun memasukkan naskah asli milik sang kakek ke dalam liang lahat. Bersamaan dengan kepergian pria tua itu, rahasia besar yang selama ini disembunyikannya seolah ikut terkubur di dalam tanah. Setelah mendengar akhir cerita tersebut, Danila merasa tidak puas. Menurutnya apa yang dilakukan Rory adalah kesalahan yang tak pantas dimaafkan. Ia heran mengapa Rory tak menerima hukuman, bahkan justru berhasil menjadi penulis terkenal. Padahal yang ia curi bukan sekedar sebuah naskah, melainkan karya yang lahir dari seluruh perjalanan hidup seseorang. Danila yakin meskipun tampak sukses, seorang penipu tak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Mendengar pendapat itu, Clay hanya tersenyum tipis. Ia kemudian berkata bahwa tebakan Danila memang benar. Setelah Danila berpamitan pulang, Clay terdiam seorang diri. Kenangan masa lalunya kembali memenuhi pikirannya. Saat itulah terungkap bahwa sosok Rory dalam novel The Woods sebenarnya adalah dirinya sendiri. Seluruh kisah yang selama ini ia bacakan bukanlah cerita fiksi semata, melainkan potongan dari kehidupan nyata yang pernah ia alami. What really happened, Clay, after he tells himself all? You tell me. I want to know what you think. What happened? He's fucked. Maybe he can write, create. His wife to look at one another's for them to look at the truth. Himself in his beautiful New York apartment over. No.